Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Utak-Utik Pak Eko. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa hal tentang troubleshooting di sepeda motor ya. Nanti kita akan ditemani oleh Kang Asep. Ya, nah, Kang Asep nanti memperkenalkan diri dari mana dan dari bengkel mana. Nanti kita akan membicarakan tentang yang terjadi, troubleshooting yang terjadi pada sepeda motor Honda Beat FI ya, yang keluaran generasi pertama untuk yang injeksi ya, dan juga generasi yang kedua. Apa saja trouble-trouble yang terjadi di sana dan sering terjadi di bengkel ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita gali lebih dalam lagi. Ya, silakan Kang Asep untuk memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Utak-Utik semua, perkenalkan nama saya Asep Abdurrahman. Saya asli dari Bandung. Saya itu mekanik dari salah satu bengkel yang ada di daerah Cinere ya, namanya BSM Takutik. Terima kasih. Ya, jadi Kang Asep ini dulunya adalah mekanik di Takutik. Ya, Kebagusan. Ya. Ya, kemudian Takutik Kebagusan coba buka cabang di daerah Pondok Labu dan namanya Takutik BSM karena kita waktu itu disupport oleh BSM seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut lagi kita akan bicara tentang produk Honda yang lebih spesifik lagi, yaitu di Honda Beat FI. Nah, di beberapa motor Honda Beat FI ini sering sekali mengalami trouble-trouble, di mana trouble-trouble ini seringkali dialami oleh para konsumen, dan kita akan membahasnya. Apa saja yang sering terjadi di Beat FI, baik keluaran yang generasi pertama lah ya, dengan generasi kedua. Nanti saya akan berikan gambar Beat FI yang keluaran generasi pertama dan generasi keduanya lah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai kerusakan atau trouble yang terjadi pada Beat FI. Nah, seperti kita ketahui bahwa Beat FI itu ada dua generasi kalau kita menganggapnya ya. Yeah. Ada generasi pertama dan ada generasi yang kedua. Nah, sebelum kita bahas tentang troubleshooting, Kang Asep coba jelasin dulu nih. Yang generasi pertama itu yang apa, yang generasi kedua itu yang apa? Untuk Beat ya, generasi pertama itu ada perbedaan yang mencolok ya. Generasi pertama itu dia starternya kasar, masih pakai dinamo starter. Kalau yang generasi pertama, nah generasi yang kedua Beat FI itu udah starter halus. Iya, udah ACG starter. Perbedaan yang paling mencolok itu. Oke. Nah, yang sering terjadi kerusakan baik pada yang starter kasar maupun yang starter halus itu biasanya adalah berebet ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan nih berebetnya biasanya di posisi apa saja? Kalau Beat FI yang pertama itu jarang ya. Kalau berebet itu tergantung ya, ada milnya apa, ada kode mil apa enggak. Kalau misalkan nggak ada kode mil, yang wajib dicek itu yang pertama kalau berebet itu pasti busi. Oh, ini yang secara umum ya? Iya, secara umum lah. Kalau berebet pasti dicek businya dulu ya kan? Pasti kalau busi, kabel busi, kepala busi, terus ada bensinnya apa enggak kan? Filter yang pertama, filter udara juga wajib dicek dulu kalau berebet ya. Kalau nggak ada kedipan ya, kecuali kalau ada kedipan mil. Kalau ada kedipan mil itu kedipan 8 apa kedipan 12. Oke. Nah, kalau setelah kita melakukan pengecekan yang standar tadi, ternyata bukan di situ masalahnya gitu. Nah, baru kemudian ke masalah perkabelan ya. Biasanya kalau misalkan Beat pertama itu kalau misalkan tingkat berebetnya kayak gimana dulu. Kadang setiap berebet itu kadang beda
pengerjaan ya. Kalau misalkan di berbetnya gini, pas kita standar 2 tuh enak. Cuman pas turun standar 2 turun, kita pas mau pakai berbet. Itu harus dicek di daerah kabel spool ya. Kabel spool yang 3 biji kalau yang bit injeksi yang pertama itu kadang dalamnya itu kadang suka udah getas, kadang nyambung, kadang enggak, kadang kalau kena gejerugan yang dalam kita gas gitu, jeruk, kadang bisa mati mendadak kalau kabel itunya udah getas. Oh gitu. Nah terus kalau memang kabelnya getas, upaya kita apa? Kita klet kembali atau sambung? Disambung kembali. Disambung kembali aja. Disolder lebih bagus disolder. Oh disolder lebih bagus. Lebih bagus. Tuh yang terjadi pertama adalah di kabel spool ya. Kabel spool. Itu yang bisa juga menyebabkan berebut tadi gitu ya. Nah yang lain apa kira-kira? Kalau yang di bit injeksi yang pertama sih jarang. Ya? Oke, kalau jarang kita langsung ke bit injeksi yang kedua, yang halus starternya. Starternya. Kalau yang bit yang kedua malah banyak kayaknya ya. Kalau yang bikin berebet ya. Yang paling sering itu kabel yang di bawah throttle body, itu sering banget. Kabel harus di dicek. bawah throttle body. Iya, kabel body yang di bawah throttle body sering banget kena gesek ya sama mesin. Soalnya dia nempel banget sama mesin kalau bit yang starter halus. Harus sering-sering dicek, dibersihin kalau bisa. Itu juga penyebabnya karena faktor waktu juga waktu pemakaian. Karena terus tergesek akhirnya terkelupas. Iya. Nah, terkelupas akhirnya kena ke body. Throttle ke body, kelupas kena body, lama-kelamaan ya langsung kena ini kan masa. Oh iya. Iya. Pantesan saya pernah ngalamin itu kalau motor di bonceng, ada yang bonceng, itu kok berebet gitu, atau mati malah gitu. Tapi kalau boncengnya udah nggak bonceng, itu motor hidup gitu. Itu juga salah satu sebabnya itu kali ya. Iya, ada kemungkinan besar dari situ. Kalau bit starter halus ya, kebanyakan masalahnya itu dari situ. Oke. Nah, kemudian di bagian apa lagi kira-kira? Biasanya kalau bit starter halus, bukan bit starter halus aja ya, kalau misalkan masalah berebet. Kalau ada kedipan, misalnya TP sensor, ada kedipan TP sensor, itu harus dicek. Harus dicek sensornya ya, pakai alat scanner namanya, harus dicek. Tingkat derajatnya berapa derajat gitu. Kadang bisa dicek juga kalau berebet dari TP sensor. Itu berarti TP sensornya. TP sensor. Bisa jadi di TP sensornya mengalami kerusakan. Kebanyakan TP sensor juga rusak. Nah, kalau TP sensornya rusak berarti kita kan ganti nih. Ganti. Itu kan ada di throttle body ya. Apakah harus seset. Beli sama throttle body-nya apa bisa beli TP sensornya aja? Kalau bagusnya sih ganti satu set ya, karena udah umur juga pasti. Ya. Cuman karena kalau keuangan menipis bisa juga beli TP sensornya aja yang aftermarket, banyak yang jual. Iya. Ini ada merek KNZ. Nah, ini bisa jadi alternatif buat para sobat takutik yang mengalami masalah pada TP sensor. Dan menyebabkan berebet juga, salah satunya itu. Jadi kalau belinya satu set sama throttle body cukup lumayan mahal. Jadi kita beli ini, kemudian dilakukan proses reset kembali sama pembersihan throttle body ya. Ya, sekalian dibersihkan throttle body-nya, sekalian ganti. Ya, ini selesai berebet, beres gitu ya. Ada lagi gak di tempat yang mana yang memungkinkan terjadinya berebet juga?